Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, segala puji dan syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan nikmat sehat dan nikmat kesempatannya kepada kami, tim pencari tahu sejarah Jamaah Tapak Sanjang Tangerang, Banten, sehingga dengan nikmat dan karunia Allah kami selalu diberikan kesempatan untuk menguak atau membuka nilai-nilai sejarah masa lalunya kehidupan eyang-eyang leluhur kita di tanah Pulau Jawa tercinta. Dan untuk kali ini kami, tim Jamaah Tapak Sanjang Tangerang, Banten, kembali akan menguak atau membuka sejarah perjalanan hidupnya salah satu putri dari Kanjeng Sunan Syekh Maulana Syarif Hidayatullah, atau yang masyhur lebih kita kenal dengan Sunan Gunung Jati Cirebon, yang di masa lalu memiliki 6 istri. Dalam konten kami kali ini tidak menceritakan tentang ke-6 istri-istrinya Kanjeng Sunan, akan tetapi kami hanya menceritakan tentang salah satu putrinya beliau yang lahir dari istrinya Kanjeng Sunan Gunung Jati Syekh Maulana Syarif Hidayatullah yang pertama, yang diceritakan tidak memiliki anak dari istri pertamanya. Akan tetapi di balik cerita itu tersimpan satu ketidakpasan, karena yang sesungguhnya dengan istri pertamanya Syekh Maulana Syarif Hidayatullah telah dikaruniai satu putri. Beliau bernama Ibu Nyimas Dewi Intan atau Ibu Nyimas Cukang Gedewaru. Memang putri dari istri pertamanya itu sedikit dikenal orang, tidak seperti anak-anak dari istri-istrinya yang lain, seperti anak dari istrinya yang kelima yang bernama Syekh Maulana Hasanuddin Banten, yang sangat dikenal oleh banyak orang. Akan tetapi walaupun beliau namanya tidak semasyhur saudara-saudaranya, akan tetapi sepak terjang atau perjuangannya semasa hidup beliau sangat diperhitungkan, baik di dalam syiar ilmu agamanya Allah maupun dalam membela negara. Bahkan sampai tutup umurnya pun beliau tetap seperti itu, sehingga beliau dijuluki wali wanita oleh banyak orang pada saat itu. Dan keramat beliau ada dekat di samping Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon. Para pemirsa yang dirahmati Allah, perlu diketahui bahwa keberadaannya Ibu Nyimas Dewi Intan atau Ibu Nyimas Cukang Gedewaru pada saat itu banyak membantu ayahandanya di dalam syiar ilmu agamanya Allah, walaupun tidak secara langsung, akan tetapi kemahirannya di dalam ilmu agama serta di bidang ilmu kekeratonan atau pemerintahan sangatlah diandalkan. Dan bukan itu saja, beliau pun pernah turut membantu Sultan Hasanuddin Banten, yang pada saat itu Sultan Hasanuddin datang ke padepokannya untuk meminta saran dan pendapat dari beliau
dan beliau pun memberikan saran dan pendapatnya kepada Sultan Hasanuddin Banten dan berkata kepadanya, pada suatu saat nanti akan terjadi pelahara kedua di tanah yang kamu duduki, dan pelahara itu berasal dari keturunan keluargamu sendiri. Dan untuk mengatasinya, agar tidak sampai terjadi pelahara itu, tumbalilah tanah yang kamu duduki itu dengan kalimah doa, dan kalimah doa itulah yang menjadi paku tumbal Banten. Kalimah itu adalah kalimah isti'azah atau kalimah ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan kalimah doa itulah insya Allah pelahara di tanah Banten yang kamu duduki tidak akan terjadi, dan ikatan tali persaudaraanmu dengan pamanmu Pucuk Umun akan baik-baik saja sampai anak-anak dari keturunanmu nanti. Para pemirsa yang dirahmati Allah, itulah sejarah singkat keberadaannya Ibu Nyimas Dewi Intan atau Ibu Nyimas Cukang Gedewaru, putri dari Syekh Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon, dari istri pertamanya beliau yang bernama Ibu Nyimas Babadan, putri Ki Gedeng Babadan. Dan inilah nama-nama keenam istri-istrinya Kanjeng Sunan Syekh Maulana Syarif Hidayatullah. Yang pertama adalah Nyi Gedeng Babadan, putri dari Maulana Huda atau Ki Gedeng Babadan. Yang kedua adalah Nyi Rarajati, putri dari Syekh Datu Kahpi atau Syekh Nurjati. Yang ketiga adalah Nyimas Pangkungwati, putri dari Pangeran Cakrabuana atau Mbah Kuwu Walang Sungsang, paman beliau. Yang keempat adalah Nyi Tepasari atau Rara Tepasan, putri dari Ki Gedeng Tepasan. Dan yang kelima adalah Nyi Kaung Anten, putri dari Ki Gedeng Anten. Beliau adalah ibundanya Sultan Hasanuddin Banten. Dan istri yang terakhir atau yang keenam, ada sedikit ikhtilaf kaul atau beda pendapat, yaitu Syarifah Baghdadi dan atau Ong Tin Nio, putri keturunan dari Tiongkok atau Tiongha Cina. Para pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah sedikit penjelasan kami tentang salah satu dari putrinya Syekh Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon yang bernama Ibu Nyimas Dewi Intan atau Ibu Nyimas Cukang Gedewaru, dan ibundanya Ibu Nyimas Dewi Intan bernama Ibu Nyimas Babadan, putri dari Ki Gedeng Babadan. Beliau adalah istri pertamanya Kanjeng Sunan Gunung Jati Cirebon. Mohon maaf lahir dan batin bila mana apa yang kami sampaikan ini ada kekurangan atau kesalahannya. Akhirul kalam, khudh ma sofa da' ma kadar, wallahu a'lamu bishawab, wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Para pemirsa yang dirahmati Allah, inilah Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon atau yang lebih dikenal dengan sebutan Masjid Merah. Masjid Agung Sang Cipta Rasa dibangun atas prakarsa atau gagasan dari Ibu Nyimas Pangkumwati, istri yang ketiga Syekh Maulana Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati,